pikir ini bukan sesuatu yang haram karena memang di peraturan Jaksa Agung juga diatur bahwa kalau bukti-bukti tidak bisa membuktikan ya, fakta-fakta di persidangan tidak bisa membuktikan dakwaan jaksa, harusnya jaksa menuntut bebas. Pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan, Tapwas Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito hanya dicopot dari jabatannya. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Yang bisa membuktikan bahwa Ibu Supriyani telah melakukan pengumpulan, sehingga kami berharap jaksa bisa menuntut bebas ya Ibu Supriyani. Saya pikir ini bukan sesuatu yang haram karena memang di peraturan Jaksa Agung juga diatur bahwa kalau bukti-bukti tidak bisa membuktikan ya, fakta-fakta di persidangan tidak bisa membuktikan dakwaan jaksa, harusnya jaksa menuntut bebas. Oh iya, oke. Saat ini kami amankan di Kendari ya, di dalam pengawasan tim hukum karena memang kemarin banyak pihak-pihak yang coba menggiring-giring atau datang mau bertemu dengan Supriyani sehingga buat kami itu mengganggu ya. Jadi kami sekarang batasi lah, Supriyani tidak usah bertemu pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rahayu. Dan selamat berjumpa kembali dengan Forum Orientasi Studi Kebijakan Sragen Pos Kesra. Dan kami mengucapkan selamat welcome to listeners, viewers, dan para pemirsa yang baik hati. Kami mengucapkan selamat berbahagia, sehat walafiat, dan panjang umur. Baik, untuk hari ini kami akan memberikan tema yaitu tentang PTDH, Kanit Reskrim dan Kapolsek Baito. PTDH adalah pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kanit Reskrim dan Kapolsek Baito. Sudah terjadi pencopotan yang dilakukan pihak Polri, yaitu Kanit Reskrim Bapak Amiruddin dan Kapolsek Baito Bapak Muhammad Idris. Tapi kenyataan rakyat belum puas. Mengapa? Karena belum ada jera. Diperkirakan belum ada jera. Seharusnya mereka di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Sehingga rakyat puas, banyak netizen yang counter pada mereka dengan putusan itu. Dan inilah suatu kebobrokan di Baito Kabupaten Konawe Selatan. Dan bila itu nanti di PTDH, pemberian tidak dengan hormat, maka seluruh Kapolsek, seluruh Polsek seluruh Indonesia biar tidak mengikuti jejak yang jelek itu. Jadi ini penting, dan kelihatannya Bapak Andri Hermawan, kuasa hukum Supriyani, bila Supriyani diputus bebas, mereka akan menuntut balik dan akan meng-counter mereka, baik itu Bapak Aibda Wibowo Hasim yang sebagai pelapor, dianggap pelapor palsu, dan Kanit Reskrim dan Kapolsek. Dari keterangan-keterangan yang ada bahwa Kapolsek sudah
menerima 2 juta dari Bu Supriyani dan Lurah Wono Raya. Ibu Supriyani memberi 1,5 juta, Wono Raya memberi 500.000. Dan juga ada video rekaman bahwa Kanit Reskrim meminta 50 juta. Itu diperlihatkan dalam video. Sebagai mediator saat itu adalah Bapak Rokiman, Lurah Wonoraya Kabupaten Onsel Konawe Selatan. Itu secara bukti saksi sudah ada, maka tindakan itu harusnya direalisir. Dan melihat dengan tingkah laku para oknum polsek tersebut, itu sudah jelas melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 17, pejabat melampaui kewenangannya sehingga memeras pada rakyat kecil. Itu sudah pelanggaran, termasuk abuse of power, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 17. Maka itu usaha PTDH ya mudah-mudahan nanti terbukti dan bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Dan juga untuk Kapolsek dan Kanit Reskrim Baitu itu sudah melanggar kode etik profesi pasal 109 Perpal nomor 7 tahun 2022. Jadi Perpal itu peraturan polisi nomor 7 tahun 2022 pasal 19 sudah melanggar kode etik dan itu perlu mendapatkan sanksi. Dan itu PTDH adalah merupakan membuat jera dan rakyat yang mengamati menjadi puas karena mereka melanggar kode etik profesi Polri. Nah, inilah yang biar masyarakat bisa gembira dan putusan PTDH kepada mereka. Hukum harus dijalankan dengan tegas. Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum tidak tebang pilih. Siapapun di hadapan hukum ada haknya sama untuk menerima sanksi. Jangan hanya rakyat kecil bila kena kasus hukum ditindak hukuman berat, tapi sedangkan APH, aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi bila oknum-oknum itu melakukan tindak pidana hukumannya ringan. Ini jangan terjadi. Banyak sekarang kasus-kasus hakim yang dihukum seperti di Pengadilan Negeri Surabaya kasus Ronald Tanur. Terus ada lagi rakyat kecil yang dihukum seperti kasus Vina Eki di Cirebon. Mereka sudah 8 tahun belum ada putusan PK-nya, itu termasuk MA, Mahkamah Agung, lambat bagi kami. Mereka sebenarnya tidak bersalah, 7 terpidana, 8 terpidana itu. Tapi mereka dihukum tidak hanya sebentar, hukum seumur hidup, dan mereka bukan pelaku. Itulah contoh-contoh hukum yang tidak ditegakkan
secara maksimal. Sudah 8 tahun terkatung-katung dan keputusan MA belum ada. Nah inilah jadi APH untuk masa sekarang harus bertindak lebih kualitatif, kualitas dalam melaksanakan perundang-undangan dalam negeri Indonesia ini. Jadi harus tegas, jangan dibiarkan melanggar undang-undang, khususnya APH bila terjadi harus diputus sesuai hukum yang berlaku dan tanpa tebang pilih. Inilah jadi bila itu terlaksana Indonesia maju, karena Indonesia adalah negara hukum. Bila pelaksanaan hukum tertib, lancar dan amanah, maka rakyat akan maju dan bahagia. Oke, statement kami cukup sekian. Thank you for your watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.